Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia lomba MAPK Fair 2022. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segala nikmatnya sehingga kita dapat dipertemukan di tempat ini tanpa ada suatu halangan apapun. Perkenalkan, saya Ayu Azhar Rashid dari MTS Aliman 02 akan membawakan pidato dengan tema mengembangkan generasi milenial dengan membaca. Siang hari minum jus jambu, enaknya diminum bersama. Ayo lupakan dulu sosmedmu agar kita fokus membaca. Hadirin yang berbahagia, pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita. Tanpa adanya pendidikan, mustahil kita dapat menjadi manusia seutuhnya. Terlebih mempertahankan harkat dan martabat bangsa di mata dunia. Pendidikan memuat nilai-nilai karakter yang bertujuan membentuk pribadi generasi muda yang cerdas, berakhlak, nasionalis, bertanggung jawab, cinta tanah air, disiplin, dan lain sebagainya. Urgensi pendidikan harus ditanamkan dalam jiwa generasi muda untuk dapat belajar setinggi-tingginya demi kebaikan dan masa depan mereka. Secara tidak langsung, generasi muda yang sudah terbentuk karakter idealnya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bangsa dan negara. Berdasarkan riset yang dilakukan Kementerian Pendidikan, pandemi COVID-19 telah menimbulkan learning loss literasi dan numerasi yang signifikan. Learning loss adalah hilangnya pengetahuan dan kemampuan siswa yang dipengaruhi oleh beberapa persoalan. Learning loss dapat diartikan sebagai hasil belajar yang mengalami penurunan. Selama pandemi yang hampir 2 tahun berjalan, pendidikan dilakukan secara daring dan menyebabkan kesenjangan akses dan kualitas hasil pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan munculnya learning loss dan capaian belajar siswa yang menurun secara perlahan. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita telah memasuki era baru yang biasa kita sebut dengan era milenial. Generasi di dalamnya sudah melek teknologi digital. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka generasi di era ini memiliki banyak peluang untuk berada jauh lebih maju dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang kian tertinggal. Guna menghadapi tantangan global, kita dituntut untuk belajar secara tepat, cepat, beradaptasi dengan cepat, dan juga melakukan segala sesuatu yang kreatif untuk dapat memecahkan masalah apapun yang wajar. Jangan sampai kita saat ini hanya menjadi penonton dari persaingan ketat pada era digital. Ketahuilah kawan, Indonesia membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. World Economic Forum memprediksi pada tahun 2025 akan ada 85 juta pekerjaan yang tergantikan karena otomasi dan teknologi terbarukan. Selanjutnya akan muncul pekerjaan baru keterampilan manusia, mesin, dan algoritma yang dipadukan. Nah, untuk dapat menjawab tantangan tersebut, kita harus meningkatkan kesadaran kita dalam kegiatan literasi. Di zaman modern ini, mungkin adanya perpustakaan kurang begitu diminati. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengalihkan perhatian generasi milenial tentang pentingnya literasi. Generasi milenial saat ini lebih cenderung hobi mengakses apa yang dapat menghibur diri. Kalau hal ini terus dibiarkan, kemampuan membaca generasi muda Indonesia akan makin tertinggal dari negara maju di dunia ini. Padahal, membaca dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja asalkan ada kemauan. Budaya membaca membutuhkan minat dan dorongan dari orang-orang terdekat agar tercipta generasi milenial yang berpendidikan. Jangan mudah terpengaruh oleh kebiasaan orang-orang yang malas membaca pemuja kebebasan. Fokuslah dengan apa yang menjadi tujuan. Kita semua tahu bahwa dengan membaca akan
ada banyak yang kita dapatkan. Melalui membaca, kita dapat menggali bakat dan potensi kita, memacu meningkatkan daya nalar, melatih konsentrasi, dan dapat meningkatkan prestasi di bangku pendidikan. Kita dapat membaca buku-buku pelajaran, buku yang relevan dengan pembelajaran, buku pengetahuan umum, dan bacaan apapun yang dapat meningkatkan pengetahuan. Jadi, mulai saat ini mari kita perbaiki diri. Ukir prestasi dengan literasi, hiasi masa mudamu dengan membaca, masa tuamu akan bahagia. Mari kita ubah dunia dengan membaca. Helmi Yahya pernah berkata bahwa orang yang tidak banyak membaca pasti tidak banyak tahu. Orang yang tidak banyak tahu sangat dekat dengan kebodohan, dan kebodohan akan sangat dekat dengan kemiskinan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.